Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi berupa salah satu alat atau instrumen yang sering digunakan di laboratorium. Alat ini merupakan salah satu alat pemeriksaan penunjang hematologi. Alat yang akan saya jelaskan kali ini adalah hemometer. Untuk memahami materi ini, maka saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan yang bertujuan untuk menambah pemahaman kita. Adapun poin-poin pembahasannya adalah yang pertama, prinsip kerja hemometer. Yang kedua, jenis atau variasi hemometer. Yang ketiga, fungsi hemometer. Yang keempat, bagian-bagian hemometer. Yang kelima, cara penggunaan hemometer. Yang keenam, nilai rujukan hemometer. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait cara pemeliharaan hemometer. Teman-teman, ketika pertama kali mendengar nama alat ini, tentu kita bertanya, apa sih hemometer itu? Jadi, hemometer merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kadar hemoglobin seseorang. Hemoglobin adalah komponen dari sel darah berupa protein yang kaya akan besi, yang berperan dalam pemberian warna pada sel darah. Selain itu, hemoglobin juga berperan dalam mengikat oksigen. Nilai rendah yang ditunjukkan pada alat menunjukkan bahwa seseorang mengalami kondisi kekurangan darah atau dikenal dengan anemia. Prinsip kerja hemometer. Setelah kita mengetahui definisi dari alat ini, selanjutnya hal yang perlu kita pahami ketika akan menggunakan alat ini adalah prinsip kerjanya. Metode dengan menggunakan alat ini dikenal dengan metode Sahli, yaitu dengan bantuan senyawa asam klorida, hemoglobin darah diubah menjadi asam hematin atau ferrihemeklorid yang akan menimbulkan warna kecoklatan karena reaksi yang dihasilkan dari globin ferroheme akan berubah menjadi ferriheme karena adanya oksigen dan akan membentuk ferrihemeklorid setelah bereaksi dengan ion klorida. Warna yang terbentuk akan dibandingkan dengan warna pada standar Sahli dengan menambahkan aquades setetes demi setetes sampai menunjukkan warna yang setara dengan standar untuk selanjutnya dibaca hasil kadar hemoglobinnya. Jenis atau variasi hemometer. Hemometer saat ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu hemometer Sahli dan hemometer digital, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Touch GCHB. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana hemometer Sahli jauh lebih mudah, ekonomis, akan tetapi spesifitas dari metode ini masih lebih rendah karena bersifat subjektif. Artinya, mengandalkan mata untuk melihat dan menentukan normal tidaknya HB seseorang. Sedangkan hemometer digital isi Touch GCHB memiliki kelebihan seperti akurat, mudah, praktis, dan multifungsional karena bisa menggunakan parameter pemeriksaan lain. Dan juga bisa digunakan oleh siapapun meskipun tanpa tenaga medis. Hanya saja alat ini masih jarang digunakan karena biayanya yang cukup mahal.
Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat gambar di video ini. Fungsi hemometer. Hemometer berfungsi untuk menentukan kadar hemoglobin darah, sehingga dapat membantu indikasi klinis terhadap kondisi pasien yang melakukan pemeriksaan. Misalnya, ketika seseorang memiliki kadar Hb rendah atau di bawah nilai normal, maka orang tersebut bisa dikatakan terindikasi mengalami anemia. Bagian-bagian hemometer. Setelah mengetahui fungsi dari hemometer, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagian-bagian dari alat ini. Hal ini untuk membantu kita secara tidak langsung memahami terkait spesifikasi alat. Bagian-bagian dari hemometer ini bisa dilihat pada video ini. Yang pertama, standar pembanding. Yang kedua, tabung Sahli berskala. Yang ketiga, pipet Sahli berukuran 20 mikron. Yang keempat, sikat tabung. Yang kelima, gelas pengaduk. Yang keenam, pipet Pasteur. Dan yang ketujuh, botol HC. Cara penggunaan hemometer. Setelah kita mengetahui terkait definisi, prinsip, fungsi, dan bagian-bagian alatnya, selanjutnya hal yang perlu kita pahami adalah terkait cara penggunaan alat ini. Pada proses penggunaan hemometer, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Pertama-tama, dengan menggunakan desinfektan berupa kapas alkohol 70%, ujung jari pasien dibersihkan untuk menghindari kontaminan dari mikroorganisme. Setelah itu, menusuk salah satu ujung jari dengan menggunakan lancet atau autoklik. Langkah selanjutnya adalah mengusap darah pertama yang keluar pada ujung jari dengan menggunakan tisu. Kemudian, tetes darah berikutnya dihisap dengan menggunakan pipet Sahli sampai batas 20 mikroliter. Selanjutnya, darah dimasukkan ke dalam tabung Sahli yang sebelumnya telah diisi dengan HCl 0,1N sampai tanda 2. Pada proses ini, pipet dibilas dengan jalan menghisap dan mengeluarkan HCl dari dalam pipet sebanyak 3 kali. Kemudian, menghomogenkan darah dengan HCl menggunakan tangkai pengaduk. Selanjutnya, menambahkan tetes demi tetes Aquades ke dalam tabung Sahli sampai warna yang ditampilkan serupa dengan standar Sahli. Langkah terakhir adalah membaca hemoglobin dengan membaca tinggi permukaan cairan pada tabung pengukur atau meniskus. Kemudian dibandingkan dengan standar. Nilai rujukan hemometer. Pada pria, nilai rujukan Hb normal adalah 14-16 gram per desiliter. Sedangkan pada wanita, nilai rujukan untuk Hb normal adalah 12-14 gram per desiliter. Cara pemeliharaan hemometer. Setelah alat hemometer digunakan, peralatan dicuci dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan sikat tabung khusus alat hemometer. Setelah dicuci, alat tersebut dikeringkan terlebih dahulu sebelum disimpan di dalam kotak. Hal ini dilakukan untuk mencegah lumut bisa bertumbuh jika keadaan tabung hemometer lembab.
Itulah tadi beberapa penjelasan singkat terkait alat hemometer. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.